Kali ini kita yang mengisi kosongan aja, akan cerita-cerita aja, atau terkait biografi dari sosok yang sangat hebat, pemimpin yang luar biasa yang bernama Abdurrahman Ad-Dakhil. Andai misalnya sebelum kita mulai ada seorang muslim yang mencoba untuk mengurut pemimpin-pemimpin besar Islam 1 sampai 100, lalu kemudian memasukkan Abdurrahman Ad-Dakhil di antara itu, maka dirasa tidak berlebihan. Bahkan ketika sosok Abdurrahman Ad-Dakhil ini masuk 10 besar, itu juga dirasa tidak berlebihan. Jadi pagi ini kita akan bareng-bareng menyimak terkait biografi sosok yang luar biasa yang bernama Abdurrahman Ad-Dakhil. Sebelum Ana mulai berkisah terkait Abdurrahman Ad-Dakhil ini, ada satu hal yang sangat penting, yang menurut Ana sangat penting untuk kita pahami bersama, bahwa belajar masalah sejarah Islam ini penting sekali. Jadi kalau kita misalnya baca kitab Fathul Mu'in Syarah Qurratul Ain yang ditulis oleh Al-Imam Ahmad Zainuddin Amalibari, bahwa seorang yang ketika dia baru masuk Islam, mu'alaf, baru masuk Islam, maka setelah kewajiban 2 kalimat syahadat yang dia ucapkan, kewajibannya kedua, hal yang kedua yang harus dia ketahui, hal yang kedua yang harus dia lakukan adalah bukan belajar sholat, apalagi zakat, apalagi puasa atau yang lain, tapi belajar sejarah Nabi. Paling tidak dia mengetahui Nabi Muhammad lahir di mana, terus kemudian hijrah ke Madinah, terus kemudian wafat di Madinah. Paling enggak sesingkat itu. Dan pentingnya sejarah ini, jadi kalau kita belajar sejarah ya, kata Dr. Surur Al-Kuwaiti, beliau mengatakan, man arafa at-tarikh asha ad-dahra kullaha. Barang siapa yang tahu sejarah, maka hakikatnya dia telah hidup selama-lamanya, hidup dari zaman Nabi Adam sampai besok akhir zaman. Dan Syekh Sa'id Al-Maliki, beliau pernah mengatakan sesuatu yang sangat penting, Syekh Sa'id bin Muhammad Al-Maliki, bahwa kita sebagai seorang muslim itu sangat harus untuk mempelajari sejarah Islam, satu. Kedua, dan kita juga harus belajar sejarah umat-umat Islam yang ada di lingkungan kita, di wilayah kita, dalam hal ini di negara Indonesia. Karena kalau kita nggak paham sejarah, kita nggak bakal bisa napak tilas, kita nggak bakal bisa seperti mereka dulu kalau kita tidak paham sejarah. Nah ini secara umum. Dan banyak para ahli sejarah yang mengatakan kalau kita nggak mau belajar sejarah, nanti musuh-musuh Islam yang akan belajar sejarah, dan mereka yang akan menuliskan sejarah untuk kita. Bahkan dulu anak punya seorang ustadz namanya Syekh Abu Muhammad Abdul Karim Al-Kafiri, orang Saudi. Beliau mengatakan bahwa di zaman kejayaan Uni Soviet, mereka itu sampai punya tim menulis sejarah Islam dengan fakta-fakta, padahal ceritanya bohong semua, tapi fakta-faktanya ada. Nah ini pentingnya kita belajar sejarah. Tapi kembali lagi terkait masalah Abdurrahman Ad-Dakhil ini, kita kalau bahas terkait Abdurrahman Ad-Dakhil, maka kita perlu bahas sedikit masalah Daulah Umayyah. Daulah ini atau dinasti ini atau kekhilafahan ini, itu benar-benar kekhilafahan yang sangat diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Diawali oleh sahabat mulia Muawiyah bin Abi Sufyan bin Harb bin Abdul Syams bin Abdi Manaf, yang beliau mulai dari tahun 41, kisahnya panjang lah, nggak perlu tak ceritakan. Terus kemudian dilanjut oleh putranya Yazid bin Muawiyah, kemudian dilanjut lagi oleh putranya Yazid yang bernama Muawiyah. Tapi saat itu masih kecil, terus beliau meninggal masih usia kecil sekali, kayaknya 10 tahunan. Terus kemudian dilanjutkan oleh sepupunya Muawiyah yang bernama Marwan bin Hakam, terus kemudian dilanjutkan lagi oleh Abdul Malik bin Marwan. Ini yang meletakkan pondasi-pondasi Daulah Umayyah yang sesungguhnya. Ini adalah putra dari Marwan bin Hakam, lalu dilanjutkan lagi oleh putranya yang bernama Al-Walid bin
bin Abdul Malik. Mungkin kapan-kapan Anda akan bercerita terkait Al-Walid bin Abdul Malik. Ini juga sosok pemimpin yang luar biasa, yang daerah kekuasaannya terluas sepanjang masa sejarah Islam. Terus tapi kerjaannya hanya di masjid kayak gini, padahal urusannya banyak. Nah, nasihatin orang, kadang nanya orang, kamu sehari itu maksudnya menghatamkan Al-Quran butuh waktu berapa lama? Ada yang bilang saya sebulan, ada yang bilang 2 bulan dan sebagainya. Maka dia kaget, saya hanya dalam waktu 3 hari berhasil menghatamkan Al-Quran, padahal dia seorang khalifah yang kesibukannya itu luar biasa. Maka dari itu kita bisa ambil kesimpulan, semakin orang sibuk membaca Al-Quran, sibuk dengan Al-Quran, maka waktunya semakin berkah, maka banyak hal yang bisa dia lakukan. Terus kemudian dilanjutkan lagi oleh saudaranya yang lain yang bernama Sulaiman. Kemudian dari Sulaiman turun ke sepupunya yaitu Umar bin Abdul Aziz. Dari Umar bin Abdul Aziz pindah lagi ke anaknya Abdul Malik bin Marwan yang bernama Yazid. Dari Yazid pindah ke Hisham. Nah dari Hisham ini punya anak banyak. Di antara anaknya bernama Muawiyah, dan nanti Muawiyah ini yang punya anak, beberapa anak, di antaranya adalah Abdurrahman Ad-Dakhil yang akan kita kisahkan. Nah, jadi sebenarnya kehancuran Daulah Umayyah yang begitu kuat itu sudah banyak yang memprediksi. Nah, dan ada seorang muslim yang basirahnya sangat kuat yang bernama Maslamah bin Abdul Malik, yang dia paham mungkin dari Allah Subhanahu wa taala ya. Ia seperti Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika beliau mengatakan bahwa nanti akan ada keturunanku yang akan memenuhi bumi ini dengan keadilan, yang sebelumnya dengan kezaliman, yang ciri-cirinya apa ya, keningnya ini ada luka. Nah, demikian juga Maslamah. Nah, karena orang semakin kuat basirahnya, biasanya dia kadang bisa merasakan nanti yang terjadi seperti apa. Nah, kalau basirahnya lemah, nah itu ya nggak sekuat itu. Nah, dulu Afan sekedar contoh masalah basirah sedikit ya. Nah, dulu ketika Anda tinggal di Bogor, lagi mau pulang ke Blora, itu Anda ada perasaan bahwa nanti ini akan kecelakaan. Dan ketika Anda di pool bis itu ada 2 jenis bis. Pertama yang AC, yang kedua non AC. Anda itu bingung nanti mau milih yang mana. Dan tidak biasanya ketika Anda mau perjalanan itu terus sampai benar-benar minta doa dari saudara-saudara yang lain, dari istri, dari keluarga. Nah itu tiba-tiba Anda, tolong ya doain Anda ya. Nah Anda mikir karena bis ekonomi ini nanti akan ambil penumpang, ngetem dan lain sebagainya, maka secara matematika bis yang ber-AC insya Allah lebih bagus. Ternyata saya pilih yang itu, dan itu yang kecelakaan. Tapi alhamdulillah nggak kenapa-kenapa ya, hanya kaca bisnya itu hancur karena menabrak ini truk peti kemas itu. Nah ceritanya panjang, tapi sampai itu aja. Terus kemudian sosok yang akan kita bahas ini yaitu Abdurrahman Ad-Dakhil atau Abdurrahman bin Muawiyah bin Hisham. Ini lahir tahun 113. Nah, di masa-masa akhir Daulah Umayyah, yaitu di masa Marwan bin Muhammad bin Marwan bin Al-Hakam. Nah, ini banyak sekali pemberontakan. Dan pemberontakan yang sukses adalah pemberontakan mereka keturunannya Al-Abbas bin Abdul Muttalib. Pemberontakan ini pakai dalil teman-teman. Jadi ini salah satu contoh ya, bahwa ketika dalil itu disalahartikan, ini dampaknya dahsyat sekali. Nah, yaitu terkait ar-rayatis sud atau panji hitam. Walaupun dalilnya banyak diperselisihkan, tapi jumlah dalilnya itu banyak sekali. Jumlah hadis-hadis masalah ar-rayatis sud ini banyak sekali. Di antaranya adalah yang ada di riwayat Imam Ahmad dan Imam At-Tirmidzi dan beberapa imam yang lain, bahwa dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu di sana disebutkan satakhruju minal Khurasan ar-rayatus sud, nanti akan muncul dari arah Khurasan. Khurasan itu kalau sekarang sebagian Afghanistan, mungkin Pakistan masuk,
Tajikistan daerah sana, terus sebelah utara Iran, sedikit Irak. Dari arah timur, intinya timurnya Syam. La yarudduha syai', jadi tidak ada pasukan yang mampu mengalahkannya. Padahal ini banyak ulama yang mengatakan ini terkait pasukan nanti akhir zaman, tapi dipakai oleh orang-orang daulah Abbasiyah. Dalil ini mereka pakai. Hatta tunsaba fi al-ila atau al-aila, sampai nanti bendera itu ditancapkan di Aila. Aila itu daerah selatan Palestina kalau nggak salah. Nah, sedangkan yang menguasai Syam itu adalah orang-orang Umayyah, daulah Umayyah. Nah, maka mereka menggunakan hadis ini dengan mengirimkan seorang duta yang memang sudah dilatih, yang mengirimkan bernama Muhammad bin Ali bin Abdullah bin Al-Abbas. Dikirimkan ke Khurasan, namanya Abu Muslim Al-Khurasani. Nanti dia yang menggalang orang-orang sana untuk berada di panjinya. Rayatus Sud, panji hitam, tulisannya seperti kita tahu, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itu adalah benderanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, lanjut lagi. Lalu dia berhasil membunuh gubernur yang di sana dan menguasai Khurasan. Khurasan era Islam itu luas sekali. Kemudian pasukan ini merangsek, bisa kita bayangkan ya, yang begitu besar, merangsek ke arah Syam, belum lagi ditambah dari pasukan Kufah. Di sana memang di antara sumber pemberontakan juga dari sana, dengan membawa panji hitam, dan didengungkan hadis tersebut bahwa pasukan ini tidak mungkin kalah. Jadi asal megang panji hitam pasti menang. Jadi semua orang banyak yang gabung di sana, dan lawannya dalam hal ini daulah Umayyah sangat ketakutan. Terus kemudian benar berhasil ditumbangkan. Dan kita tahu di semua sejarah ketika pemberontak itu berhasil menumbangkan pemerintahan yang sah, maka lazimnya dia akan menghabisi sampai ke akar-akarnya, jadi dibunuhin semuanya. Kalau kita baca sejarah apapun itu akan seperti itu, karena khawatir nanti sisa-sisa ini akan bangkit lagi, akan mengalahkan mereka lagi. Jadi orang-orang daulah Umayyah yang dibunuh banyak sekali, konon sampai ratusan ribu yang dibunuh oleh Abu Muslim Al-Khurasani, dan mereka sembunyi. Bahkan orang-orang Umayyah seperti menteri-menterinya atau prajurit-prajuritnya kalau melihat bendera hitam itu udah takut sekali. Saat itu udah terjadi setahun, 2 tahun, 3 tahun. Terus kemudian orang-orang Abbasiyah ini ada rasa iba. Abbasiyah ini ada kelebihan banyak. Kita akui lah, ada Harun ar-Rasyid dan sebagainya, tapi tetap ada sisi kelamnya itu biasa. Lalu sosok Abdurrahman Ad-Dakhil ini saat pemberontakan terjadi, saat daulah Umayyah ditumbangkan, itu tahun 132 Hijriah. Abdurrahman Ad-Dakhil lahir tahun 113 Hijriah, berarti usianya masih 19 tahun. 19 tahun berarti usia balik, usia dewasa. Maka dia harus dibunuh. Dia bersembunyi di rumahnya di Palestina sana. Maka anaknya masih kecil, jadi walaupun usianya masih 19 tahun, udah punya anak sekitar 3 tahunan yang bernama Sulaiman. Itu datang ke rumah dengan nangis melihat bendera itu. Bisa kita bayangkan ya, anak kecil aja sampai ketakutan melihat bendera Rayatus Sud, yang sejarah dulu menyebutnya Rayatul Abbasiyin, benderanya orang-orang Abbasiyah. Lalu bapaknya pun langsung dia buru-buru kabur dengan adiknya, karena sejahat-jahatnya umat Islam tidak mungkin bunuh anak-anak kecil, tidak mungkin. Maka dia dibiarkan di situ dengan pembantunya, dengan budaknya. Dia lari dengan adiknya yang usianya 13 tahun. 13 tahun udah balik. Maka ada kemungkinan kalau ketangkap ya dibunuh juga. Maka dia menyeberangi sungai Furat. Sungai Furat itu sungai besar, mirip kayak Nil. Itu muaranya asalnya dari arah Turki, membentang Palestina, Suriah, terus sampai ke Irak, berhenti di Irak. Kalau nggak salah luasnya sekitar hampir 3000 km. Nah, pas dikejar, terus 2 saudara ini, Abdurrahman Ad-Dakhil dan adiknya yang bernama Yahya kalau nggak salah, dia menyeberangi sungai tersebut, berenang.
adiknya kan nggak terlalu mampu. Nah, 13 tahun sekuat apa sih? Dan jangan bayangkan sungai Furat itu kayak sungai di Tembalang sini yang kecil-kecil. Enggak, sungai itu lebar, luas sekali. Dia tidak hanya panjang tapi lebar sekali ya. Mungkin kayak sungai-sungai di Kalimantan sana, luas sekali. Nah, ini mereka berdua berenang karena memang orang-orang Islam dulu itu suka berenang. Lalu orang-orang Abbasiyah yang ada di pinggir itu teriak, "Dah sini, balik ya, balik dah. Pokoknya kamu aman kok, selamat, nggak tak apa-apain. Udah pokoknya sini aja lah, sini." Nah, adiknya itu tergoda, sudah dibilangin kakaknya, "Ayo kita nyebrang terus." Kata adiknya, "Enggak, ini kita udah dikasih keamanan." Padahal tadi kan setelah sekian tahun banyak bunuh orang-orang Umayyah, mereka memunculkan rasa nyesel, tapi ketika orang-orang Umayyah ngumpul, dibunuh lagi. Masya Allah, sekali bunuh itu sampai satu aula lah, kurang lebih satu aula ngumpul semuanya, dibunuh semuanya. Nah, tapi Abdurrahman Ad-Dakhil tidak termasuk yang mau ikut karena dia tahu ini tipu muslihat. Nah adiknya balik, begitu balik ditahan itu oleh tentara-tentara Abbasiyah. Lalu Abdurrahman pun diomongin, "Kamu balik enggak? Kalau enggak nanti adikmu tak bunuh." Jadi yang nangkep bernama Abdullah bin Ali bin Abdullah bin Al-Abbas. Ternyata Abdurrahman ini enggak mau balik, terus kemudian adiknya dibunuh di depan matanya, disembelih kalau nggak salah. Dan ini serem sekali. Lalu Abdurrahman tetap jalan nyebrang, terus kemudian dia segera bergegas. Jadi ini cerita-cerita film pun kalah dengan kisah Abdurrahman Ad-Dakhil. Tidak mungkin sutradara atau siapapun itu bisa mengembangkan kisah yang Masya Allah yang mengerikan kayak gini itu. Pindah sampai masuk wilayah Maroko. Nah, dan di wilayah Maroko ini kenapa dia pergi ke Maroko? Karena ibunya orang barbar. Sebenarnya barbar ini nama suku ya, nama ras. Itu Maroko dulu itu adalah negeri besar. Aljazair, Maroko, Tunisia, Libya itu satu negeri. Nah, saudara-saudara ibunya, paman-paman dari pihak ibu di wilayah Torablus kalau nggak salah. Nah, tapi jangan kira masuk ke sana itu mudah, karena di sana sudah ada penguasa namanya Abdurrahman Al-Fihri, satu lagi namanya Yusuf Al-Fihri. Nah, ini ketika ada orang-orang Umayyah datang ke sana, itu khawatir nanti mereka akan merebut kekuasaan karena mereka pengen memisahkan diri, sehingga mereka pun dibunuh. Nah, seperti anaknya Al-Walid, dua putranya Al-Walid bin Yazid bin Abdul Malik bin Marwan, dua-duanya dibunuh. Nah ini bisa kita bayangkan ya betapa pintarnya Abdurrahman Ad-Dakhil sampai bisa ketemu paman-pamannya, terus menolong dia. Dan ini orang luar biasa. Terus kemudian dia berusaha untuk menyeberang ke Andalusia, karena Spanyol dengan Maroko itu kelihatan. Kalau kita lihat ya nyebrang laut lah, tapi negerinya kelihatan, pulaunya kelihatan. Nah, singkat cerita, dia mengirimkan budaknya yang bernama Badar untuk nyari pendukung orang-orang Umayyah di Andalusia. Terus kemudian berkumpul di sana. Terus kemudian Abdurrahman Ad-Dakhil berhasil nyebrang ke sana. Singkat cerita, tentu terjadi gap dengan pemimpin sana, gubernur sana. Dan Abdurrahman Ad-Dakhil adalah orang Umayyah. Orang Umayyah ini kalau dalam perang pasti yang memegang, yang panglima perangnya pasti orang Umayyah. Kita tahu siapa itu? Abu Sufyan ketika dalam masa jahiliyah selalu memimpin perang. Nah, perang Badar, perang Uhud dan lain-lain selalu megang panjinya. Nah, panglima perangnya, panglima utamanya. Nah, ketika berhasil nyebrang ke sana, singkat cerita tentu terjadi pertikaian lah kurang lebih. Padahal Abdurrahman Ad-Dakhil ini bukan sosok yang memulai, tapi gubernurnya sendiri yang khawatir nanti Abdurrahman Ad-Dakhil ini akan menguasai Andalusia sehingga terjadi perang. Ya nggak mungkin lah kita diserang terus diam aja. Nah, singkat cerita, Abdurrahman Ad-Dakhil ini menjadi penguasa di Andalusia dengan problematika yang banyak, pemberontakan itu selalu ada. Nah, ini satu cerita lagi terkait Abdurrahman Ad-Dakhil, bahwa ketika beliau awal-awal jadi pemimpin Andalusia, ini beliau dibaiat sebagai amir. Amir itu kira-kira kayak gubernur lah.
Dan dalam khutbahnya, ini tradisi orang salaf ya, orang salaf kuno dulu itu kalau khutbah di ending akhir selalu mendoakan pemimpinnya. Nah, idealnya kita juga seperti itu, mendoakan pemimpin kita, doakan kebaikan, kesolehan dan lain sebagainya. Nah, ini Abdurrahman Ad-Dakhil tahu bahwa sekarang khalifahnya itu orang-orang Abbasiyah yang membunuh dia, yang membunuh keluarganya. Ketika di mimbar ini didoakan kebaikan, Masya Allah, sampai 10 bulan. Dan panglima-panglima perangnya, menteri-menterinya itu nggak terima ya gitu. Bahkan ada salah satu menteri yang bernama Hisham, kalau Anda tetap melanjutkan itu saya akan bunuh diri saya sendiri, karena nggak tahan. Masa Anda nggak ingat sih gimana keluarga kita dibantai dan sebagainya. Terus kemudian Abdurrahman Ad-Dakhil ini menghentikan doa untuk Daulah Abbasiyah, menghentikan doa aja, tidak lebih tidak kurang, tidak mengangkat senjata kepada penguasa yang dulunya pemberontak. Nah, singkat cerita, jadi ada penguasa kecil di situ namanya Al-Ala bin Mughith Al-Hadrami. Ini dia ngirimin surat ke Abu Ja'far Al-Mansur, yang kira-kira suratnya bunyinya gini, dah kirimkan pasukanmu ke sini, nanti tak pimpin, nanti biar tak tumpas itu Abdurrahman Ad-Dakhil, nanti biar Andalusia ini menjadi daerah kekuasaanmu. Nah, lalu Abu Ja'far Al-Mansur seneng. Abu Ja'far Al-Mansur seneng, kemudian dibalas suratnya, terus ditulis di situ, nanti kalau kamu berhasil, kamu jadi gubernur Andalusia. Makin seneng lagi Al-Ala bin Mughith ini. Terus kemudian tidak hanya mengirimkan pasukan yang banyak, tapi juga mengirimkan bendera Abbasiyah, Rayatis Sud, yang orang-orang Umayyah itu dengan melihatnya ketakutan. Nah, dikirim ke sana pasukan besar, kalau nggak salah jumlahnya sekitar 7.000 di zaman dulu loh, itu banyak sekali. Nah, dan mereka, singkat cerita aja ya, berhasil mengepung benteng yang di sana ada Abdurrahman Ad-Dakhil yang jumlah pasukannya cuma 700. Bisa kita bayangkan ya, kita dalam sebuah benteng dikepung oleh pasukan yang jumlahnya 7.000, terus kita di situ hanya dengan pasukan yang jumlahnya 700. Nah, dan benteng itu nggak bisa ditembus, susah sekali, karena memang orang-orang Eropa, apalagi orang-orang Yahudi, terkenal dengan bentengnya yang sulit untuk ditembus. Nah, jadi di situ Abdurrahman Ad-Dakhil tidak melakukan sebuah pergerakan apapun, diam aja, silent. Jadi tidak manahin yang di luar dan sebagainya, diam. Dan perang itu memang aneh suka strategi perang ya, suka aja. Jadi memang main kesabaran, mana yang lebih sabar, mana yang gampang terpancing. Nah, singkat cerita, Abdurrahman Ad-Dakhil ini sabar sekali dia. Sehari, 2 hari nggak melakukan pergerakan, 3 hari, 4 hari, 1 bulan nggak melakukan pergerakan, sampai pasukannya Al-Ala bin Mughith ini lemas ya, pengecut, nggak berani keluar. Akhirnya sudah kayak normal, hidup normal. Ketika masuk bulan kedua, itu sudah nggak siap sama sekali pasukannya Al-Ala bin Mughith ini. Udah normal, nggak mungkin Abdurrahman Ad-Dakhil berani keluar, karena sekali lagi, karena panji ini adalah panji hitam. Ternyata di suatu malam Abdurrahman Ad-Dakhil menyiapkan pasukannya cuma 700. Dia menyalakan api, terus dia mengatakan, pokoknya saya nggak mau tahu, semua pasukan Al-Ala bin Mughith ini semuanya harus dibunuh, dan tidak ada yang boleh menyentuh Al-Ala bin Mughith. Itu urusan saya sama dia aja. Terus di tengah malam yang gelap, yang dingin dan lain sebagainya, api dinyalakan, buka benteng, langsung mereka diserang secara mendadak, dan semuanya berhasil dibunuh. Dan bisa kita bayangkan ya, mereka tujuannya untuk menghabisi Abdurrahman Ad-Dakhil, maka Abdurrahman Ad-Dakhil pun tidak menyisakan dari mereka satupun tidak disisakan. Dan kemudian ketika sudah berhasil dibunuh, kepalanya dipotong, terus ditulisin namanya satu-satu, termasuk Al-Ala bin Mughith. Terus kemudian dititipkan oleh para pedagang yang arah ke timur, yang nanti menuju Mekah. Terus tolong ini nanti berikan ke Abu Ja'far Al-Mansur selaku Khalifah Abbasiyah. Nah, terus kemudian dibawa ke sana, kepala-kepala itu dibawa ke sana dengan bendera Rayatis Sud tadi itu. Ketika melihat itu, wah, Abu Ja'far Al-Mansur langsung kaget ya.
sampai terhenyak kurang lebih gitu. Kemudian dia mengucapkan ucapan yang sangat masyhur, alhamdulillahilladzi ja'ala bainana bahra. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan antara aku dan Abdurrahman Ad-Dakhil itu laut. Kalau enggak nanti dia akan merangsek merebut lagi kekuasaan simbah-simbahnya. Nah, singkat cerita, kan Wondok itu udah benar-benar pol ya, dia sudah lari, sudah nyebrang sampai di Eropa sana masih dikejar. Maka ketika Abdurrahman Ad-Dakhil ini benar-benar kuat di sana. Oh ya, sebelum tak lanjut lagi ceritanya, ini ada satu kisah sedikit. Jadi ketika Abdurrahman Ad-Dakhil berhasil menguasai wilayah Andalusia, ini dia ditawari untuk menikah dengan perempuan Andalusia. Yang kata Abdurrahman Ad-Dakhil, "Wallahi falam ara fatatan mithlaha." Demi Allah, saya nggak pernah melihat ada seorang perempuan yang cantiknya kayak gini. Tapi kemudian oleh Abdurrahman Ad-Dakhil ditolak. Kenapa demikian? Karena biasanya, ini kesimpulan beliau loh ya, karena kalau istri itu cantik banget, itu biasanya laki-laki itu malas keluar rumah, malas berjuang, malas ini, sedangkan dia sedang pengen membuat daulah yang begitu kuat. Kalau mau kisah seperti ini tuh kita bisa melihat kisahnya antara Abdullah bin Abu Bakar As-Siddiq dan Atikah binti Zaid bin Amr bin Naufal. Baik, lanjut lagi, Atikah binti Zaid, binti Zaid bin Amr bin Naufal. Lanjut lagi, terus kemudian ketika dia sudah sangat kuat, dia menyiapkan pasukan yang besar sekali. Itu diprediksi pasukan tersebut akan dibawa menuju arah timur untuk merebut lagi kerajaan simbah-simbahnya. Dan kalau Abdurrahman Ad-Dakhil melakukan itu, insya Allah berhasil. Karena memang orang-orang Umayyah itu terkenal dengan perang. Futuhatnya luar biasa. Nah, kalau Daulah Abbasiyah ini terkenal dengan ilmu ya, di ilmunya kuat sekali. Tapi kalau futuhatnya tidak setangguh orang-orang Umayyah. Tapi ketika pasukan itu sudah disiapkan, beliau mengurungkan niatnya. Setelah ahli sejarah coba menebak kenapa demikian, karena beliau tidak mau menumpahkan darah umat Islam. Nanti kalau ada pemberontakan lagi, dia merebut kekuasaan lagi, pasti akan banyak darah yang tertumpah lagi. Nah, Abdurrahman Ad-Dakhil tidak mau seperti itu. Nah, ini secara singkat bisa kita ambil pelajaran yang luar biasa, bagaimana seorang muslim harus membela diri. Nah, satu, kedua, bagaimana seorang muslim itu harus memiliki jiwa lapang dada, pemaaf yang luar biasa. Nah, paling kita diuji dengan Allah itu dengan apa sih? Paling saudara muslim kita ini ya menyakiti kita dengan penyakit yang seperti apa? Nah, tidak seperti yang diterima oleh Abdurrahman Ad-Dakhil. Nah, itu keluarganya dibantai semuanya. Tapi lihat ending akhir, ketika dia mampu membalas, tidak melakukan itu. Tapi ini ya aneh, hanya cerita ya, aneh pribadi ya sangat jauh dari sosok Abdurrahman Ad-Dakhil. Baik, kurang lebih itu teman-teman pagi ini terkait sejarah salah satu pemimpin Islam yang sangat hebat yang bernama Abdurrahman Ad-Dakhil, atau kita kenal Abdurrahman Al-Awwal, atau yang bernama lengkap Abu Al-Muzaffar Abdurrahman ibn Muawiyah ibn Hisham ibn Abdul Malik ibn Marwan. Baik, gitu teman-teman semuanya. Baik, kita tutup dengan bacaan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.